Abdul Muthalib adalah salah satu nama yang harum dalam sejarah suku Quraisy dan Islam. Menyimpan kisah masa kecil yang penuh keharuan, pengorbanan, dan perjuangan. Perjalanan hidupnya dimulai dari rahim seorang wanita bernama Salma binti Amr, istri Hashim bin Abdul Manaf, pemimpin suku Quraisy yang terkemuka. Hashim, yang dikenal karena kedermawanan dan kebijaksanaannya, meninggalkan warisan besar yang diteruskan oleh keturunannya. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Suatu hari, dalam perjalanan dagangnya ke Syam, Hashim singgah di Yatsrib, sekarang Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Salma binti Amr, seorang wanita dari Bani Adi bin An-Najjar, yang dikenal karena kepribadiannya yang mulia dan kecantikannya. Hashim segera meminang Salma, dan mereka menikah. Namun kebahagiaan pasangan ini tak berlangsung lama. Setelah beberapa waktu tinggal bersama Salma, Hashim melanjutkan perjalanannya ke Syam untuk berdagang. Takdir Allah menentukan bahwa Hashim wafat di Gaza, Palestina, sebelum sempat kembali ke keluarganya. Saat itu, Salma sedang mengandung anak pertama mereka. Salma melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan, dengan sehelai rambut putih di kepalanya, yang menjadi alasan ia diberi nama Syaibah, yang berarti berambut putih. Salma, dengan penuh kasih sayang, membesarkan Syaibah di bawah perlindungan keluarga ayahnya di Yatsrib. Kehidupan di Yatsrib memberinya lingkungan yang penuh cinta, tetapi keluarga besar Hashim di Mekah tidak mengetahui keberadaan anak ini. Ketika Syaibah menginjak usia sekitar 7 atau 8 tahun, berita tentang keberadaannya sampai ke telinga pamannya, Al-Muthalib bin Abdul Manaf, seorang bangsawan Quraisy yang dihormati. Al-Muthalib, yang dikenal dengan julukan Al-Fayyad, karena kemurahan hatinya, merasa bertanggung jawab untuk membawa keponakannya kembali ke Mekah, ke rumah ayahnya, dan membesarkannya di tengah-tengah keluarga Quraisy. Dengan hati yang penuh tekad, Al-Muthalib berangkat ke Yatsrib. Saat ia melihat Syaibah untuk pertama kalinya, air matanya berlinang. Anak itu, meskipun masih belia, memiliki pesona yang luar biasa dan menampilkan keteguhan seperti ayahnya, Hashim. "Engkau adalah darah daging saudaraku," kata Al-Muthalib sambil memeluk erat keponakannya. Namun membawa Syaibah kembali ke Mekah bukanlah tugas yang mudah. Salma yang sangat mencintai putranya, menolak membiarkannya pergi. "Bagaimana mungkin aku menyerahkan anakku satu-satunya? Dia adalah darah dagingku, penerus suamiku yang telah tiada," tangis Salma, seraya memeluk Syaibah erat-erat. Al-Muthalib mencoba meyakinkan Salma dengan kata-kata yang lembut namun penuh keyakinan. "Salma, keponakanku ini memiliki hak untuk mengenal keluarganya di Mekah. Di sana ia akan tumbuh menjadi pemimpin seperti ayahnya. Aku bersumpah demi kehormatan Hashim, aku akan merawatnya seperti anakku sendiri. Aku akan menjadikannya kebanggaan keluarga kita," ujarnya. Setelah banyak bujukan dan keyakinan, Salma akhirnya merelakan Syaibah pergi. Dengan berat hati, ia melepas putranya. "Syaibah, anakku, jangan lupakan aku. Doa ibumu akan selalu menyertaimu," bisiknya sambil menahan air mata. Al-Muthalib membawa Syaibah ke Mekah dengan menempatkannya di atas tunggangan unta. Ketika mereka mendekati kota Mekah, penduduk Quraisy yang melihat mereka berteriak, "Siapa anak itu, wahai Al-Muthalib? Apakah ini budakmu?" Dengan tegas, Al-Muthalib menjawab, "Celakalah kalian, dia bukan budakku. Dia adalah Syaibah, putra saudaraku, Hashim." Namun, nama Abdul Muthalib, yang berarti budak Al-Muthalib, telanjur melekat padanya, dan nama itu menjadi identitasnya hingga akhir hayat. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib tinggal bersama pamannya, Al-Muthalib. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, berakhlak mulia, dan memiliki karisma yang luar biasa. Pamannya mendidiknya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, menjadikannya pewaris nilai-nilai luhur keluarga Hashim. Ketika Al-Muthalib wafat di Rodman, Yaman, kepemimpinan keluarga diserahkan kepada Abdul Muthalib. Di usia muda, ia telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memimpin. Ia menjaga tradisi keluarga, termasuk tanggung jawab menyediakan minum siqoyah dan makan rifadah bagi para jemaah haji. Namun ia juga membawa kebijaksanaan baru yang membuatnya semakin dicintai oleh kaumnya. "Kaum Quraisy tidak hanya melihatmu sebagai pemimpin, Abdul Muthalib. Mereka melihat warisan Hashim dalam dirimu," ujar seorang tetua Quraisy kepadanya suatu hari. Dengan penuh rasa tanggung jawab, Abdul Muthalib menjawab, "Aku hanya melanjutkan amanah dari ayah dan pamanku. Selama Allah memberikan kekuatan kepadaku, aku akan menjaga kehormatan Ka'bah dan kaum kita." Setelah Al-Muthalib, paman sekaligus wali Abdul Muthalib,
meninggal dunia di Rodman, Yaman. Seharusnya tanggung jawab mengurus Ka'bah dan tugas-tugas besar keluarga berpindah kepada Abdul Muthalib. Namun Naufal, paman Abdul Muthalib dari pihak ayah, tanpa seizin siapapun, menyerobot kekuasaan yang menjadi hak keponakannya. Abdul Muthalib, yang saat itu masih muda, tidak hanya merasa dikhianati oleh pamannya sendiri, tetapi juga kesulitan mendapatkan dukungan dari para pemuka Quraisy. Dengan hati yang berat, ia mencoba meminta bantuan mereka. Namun jawaban mereka membuat hatinya semakin terpukul. Wahai para sesepuh Quraisy, apakah kalian tidak melihat apa yang telah dilakukan Naufal? Bukankah amanah keluarga ini seharusnya jatuh kepada orang yang berhak? Tanya Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Namun salah satu pemuka Quraisy menjawab dingin. Kami tidak akan mencampuri urusan keluarga kalian, Abdul Muthalib. Selesaikan masalahmu sendiri dengan Naufal. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk hati Abdul Muthalib. Ia merasa dikhianati oleh pamannya dan diabaikan oleh kaumnya. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk bertindak sendiri. Dalam kesedihannya, Abdul Muthalib mengingat bahwa ia memiliki kerabat dari pihak ibunya di Yathrib, Bani An-Najjar. Ia menulis untaian syair untuk meminta bantuan kepada paman-pamannya. Surat itu dikirim dengan pesan yang jelas. Bantu aku mengambil kembali hakku yang telah dirampas oleh Naufal. Tak lama setelah surat itu sampai, Abu Sa'ad bin Adi, salah seorang pamannya dari Bani An-Najjar, segera mengumpulkan 80 penunggang kuda. Mereka berangkat ke Mekah dengan tekad kuat untuk mendukung keponakan mereka yang teraniaya. Ketika mereka tiba di Al-Abthah, sebuah lembah dekat Mekah, Abdul Muthalib menyambut mereka dengan wajah penuh haru. Wahai paman, terima kasih telah datang. Kehadiran kalian memberikan harapan baru bagi perjuanganku, ujarnya sambil menahan air mata. Namun Abu Sa'ad menjawab dengan nada tegas, kami tidak akan singgah atau beristirahat sebelum urusan ini selesai. Tunjukkan di mana Naufal berada. Abdul Muthalib memimpin rombongan itu menuju tempat di mana Naufal sering duduk bersama para sesepuh Quraisy dekat Hijr Ismail. Saat mereka mendekat, para sesepuh yang sedang berbincang santai tiba-tiba terdiam melihat rombongan besar mendekat. Abu Sa'ad turun dari kudanya dengan tatapan penuh amarah. Dengan langkah mantap, ia mendekati Naufal. Wahai Naufal, serunya dengan suara yang menggema, bagaimana mungkin engkau merebut hak keponakanmu sendiri?